manusia. Manusia jatuh dalam dosa karena apa sih? Karena pencobaan lah. Pencobaannya masing-masing tuh tiap orang beda. Ada yang orang dicobainya dengan sakit penyakit, ada orang yang dicobainya sama rejeki, ada orang yang dicobai dengan jabatan, macam-macam. Entah ada yang sangat kaya, entah ada yang sangat miskin. Dua-duanya juga mudah sekali jatuh dalam cobaan dari si jahat. Ada orang. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya bisa menyapa Anda kembali. Semoga yang sakit bisa memperoleh kesembuhan. Yang sedang terpuruk jatuh sedalam-dalamnya, ditarik dan diangkat oleh Tuhan. Yang hidupnya lagi nggak punya arti, lagi kehilangan arah, lagi kehilangan makna, pelan-pelan dirangkul kembali dalam dekapan kasih Tuhan. Sementara yang sedang sehat, yang rezekinya lagi bagus-bagusnya, yang keluarganya lagi rukun-rukunnya, bisa bersyukur dan pada akhirnya bisa membantu saudaranya. Doa saya buat Anda hari ini adalah semoga hari ini kita bisa mensyukuri dan juga menikmati berkat Tuhan. Salah satunya adalah supaya kita hidup sebagai saudara satu sama lain. Cara saya memanggil Anda, menyapa Anda dari Bible Learning edisi pertama 2019 sampai hari ini 2025. Selalu salam saudara-saudara yang terkasih. Itu bukan karena formal, bukan karena lambe manis, supaya indah aja, supaya enak. Kan saya bisa aja memilih, halo teman-teman. Saya bisa memilih juga, halo guys. Saya bisa memilih, halo mas bro. Tapi saya lebih memilih saudara-saudara terkasih, karena saya dan Anda diikat oleh firman Tuhan sebagai saudara. Saudara di dalam iman, saudara dalam kasih Tuhan, karena kita semua diangkat sebagai anak-anak Allah. Sudah layak dan sewajarnya setiap saudara saling membantu. Yang susah, yang seneng, gimana ini relasinya? Yang seneng bantu yang susah. Yang lagi enak, yang lagi terpuruk, yang lagi enak bantu yang lagi terpuruk. Itulah saudara. Makna sejati dalam persaudaraan, dalam untung dan malang, dalam sedih maupun gembira, dalam susah maupun senang. Hadir sebagai saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalender liturgi gereja memang luar biasa sih. Tapi sebelum saya memulai apa yang diwartakan oleh kalender liturgi gereja di awal-awal pekan biasa yang pertama ini, coba dong tulis di kolom komen Anda itu berapa bersaudara. Kalau saya 5 bersaudara, saya nomor 3. Yang pertama perempuan, laki-laki, saya nomor 3. Adik saya laki-laki, adik saya perempuan, 5. Tapi tinggal 3. Saya sekarang jadi anak yang pertama. Kalau Anda berapa bersaudara? Karena begini, bersaudara itu tergantung pengalaman kita kok. Misalnya anak tunggal, papa mamanya saudaranya sedikit. Punya anak, anaknya cuma 1. Kalau kumpul Imlek, kumpul Natal, kumpul Lebaran misalnya, ya cuma segitu-segitu aja, nggak bervariasi. Beda sama keluarga yang anaknya banyak. Pihak papanya banyak saudaranya, pihak mamanya banyak saudaranya, gitu ya. Itu sangat amat berbeda cara kita memandang saudara. Tapi saudara-saudaraku, untungnya persaudaraan di dalam Tuhan tidak cuma sekedar persaudaraan darah, sedara, sesuku, semarga, satu C kalau kata orang Cina. Ternyata bukan itu. Di dalam Kristus kita semua bersaudara. Nah, luar biasanya bacaan di hari ketiga pekan biasa hari Rabu. Anda mudah-mudahan masih ingat ya, di hari Senin kemarin, itu kan pekan pertama hari Senin. Itu saya membacakan kalender liturgi gereja Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 3. Bagaimana ini Allah kita besar, Allah kita agung, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Itu yang pertama-tama dulu harus nyantol di kepala kita. Tanpa ini semuanya akan sulit
Semua bacaan-bacaan kalender liturgi gereja, bacaan misa, bacaan kitab suci selanjutnya sulit kalau kita tidak memahami Allah itu maha besar. Kalau Anda masih bisa membatasi ruang lingkup Allah, berarti kita belum sungguh-sungguh memaknai, mengerti Allah itu maha besar, maha agung, maha dahsyat. Jadi Allah itu sebetulnya tidak terbatas kemahakuasaannya. Kalau masih bisa dibatasi oleh pikiran manusia, berarti belum sungguh-sungguh memahami kemahakuasaan Allah. Itu hari Senin kan? Hari Selasa bacaan kemarin Ibrani bab 2 itu, Allahnya besar, manusianya harus lebih kecil. Sangat kecil, bahkan tidak berarti satu titik debu. Siapakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Itu kan? Nah, sekarang di bacaan yang hari Rabu, saudara-saudara, itu ternyata apa? Harus terjadi bagaimana nih? Yang satu besar, tidak terbatas. Yang satu fana, terbatas. Semuanya ada batasnya. Kecil, tidak berarti. Nah, dalam bacaan hari ini saudara-saudara, kalau dua pribadi ini bisa berelasi, yang kecil datang ke yang besar, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Anda aja misalnya ke London gitu ya, Anda tiba-tiba masuk aja nyelonong ke istana ratu atau raja Inggris, kan nggak bisa. Pasti dicegat sama penjaga-penjaganya. Anda misalnya ke Keraton Jogja gitu, tiba-tiba Anda nyelonong aja masuk mau ketemu Sultan, Sri Sultan, pasti juga nggak bisa. Atau ke Istana Presiden gitu, Anda masuk begitu mau ketemu Bapak Prabowo, kan juga nggak bisa. Yang kecil kalau mau ketemu yang besar, itu nggak bisa. Dalam tradisi Timur Tengah kuno ya, karena yang kecil ini tidak punya kemampuan, punya keterbatasan, nggak layak, nggak pantas. Gak bisa ini yang kecil tiba-tiba datang kepada yang besar. Lalu bagaimana? Bagaimana manusia yang kecil tidak berarti ini bisa berkenalan dengan Tuhan? Bisa berelasi dengan Tuhan? Bisa mengharapkan belas kasih Tuhan? Kalau mendekat aja kita nggak bisa. Contoh, waktu Musa berhadapan dengan Allah, ada semak duri yang terbakar. Musa harus mencopot sandalnya karena tempat yang diinjak itu suci. Gak bisa sembarangan. Yang Maha Kudus dengan manusia fana ini gak bisa kalau disatukan begitu saja. Jadi dari pihak manusia gak bisa. Kita bakal hancur kalau kita datang kepada Allah. Nah, itulah luar biasa saudara-saudara. Bacaan hari ini Ibrani bab 2 ayat 14 sampai 18 menjadi jawaban bagi semua orang Kristiani. Tuhan Yesus, mengapa engkau kok mau datang ke dunia? Ya Allah, mengapa engkau mengutus putramu Yesus sebagai manusia? Ya Tuhan, kenapa engkau kok rela-rela susah-susah gitu ya, berkarya 3 tahun kesana kemari, kemudian juga ya ditolak, kemudian juga sampai menderita wafat di salib, menderita buat manusia, buat apa? Toh manusia juga nanti akan menolak, toh manusia juga nanti akan bermusuhan lagi dengan Allah. Contohnya Yesus yang datang ke dunia, misteri inkarnasi, Allah menjadi manusia, toh ditolak juga. Buat apa susah-susah ya Tuhan? Seperti itu. Kalau engkau mau, udah musnahin aja semua, ciptakan yang baru. Atau buatlah semua manusia tanpa penderitaan, tanpa penyakit, tanpa kesusahan, tanpa kemiskinan. Udah bikin aja semuanya baik gitu. Ngapain susah-susah melalui jalan penderitaan? Saya yakin pertanyaan ini seringkali masuk dalam pikiran kita. Ngapain sih Tuhan mau susah-susah jadi manusia seperti kita? Ini dia jawabannya. Karena apa? Kalau kita manusia datang kepada Allah itu nggak bisa. Tapi dari pihak Allah segalanya mungkin. Tapi kalau Allah hadir menampakkan dirinya pada manusia, manusianya juga nggak bisa berhadapan dengan Allah wajah dengan wajah. Ada beberapa orang seperti Musa,
orang-orang terpilih, orang-orang istimewa. Tapi kebanyakan manusia nggak bisa. Maka inilah konsep dasar pemikiran iman Kristiani. Allah menjadi manusia sama seperti kita. Hanya dengan cara demikianlah Allah bisa merangkul manusia tanpa manusia menjadi hancur. Lalu dalam diri Yesus Kristus, Allah yang hadir sebagai wujud manusia, manusia bisa datang pada Allah dan merasakan kasih-Nya, berelasi dengan Allah, berkomunikasi, berangkulan, bergandengan tangan. Itulah saudara-saudara yang dibongkar dalam surat kepada orang Ibrani. Jadi ini surat Ibrani ya, saya ngajar di kampus itu nggak ada mata pelajaran surat kepada orang Ibrani. Adanya pengantar Injil Sinoptik, tafsir Injil Sinoptik. Adanya pengantar Perjanjian Lama, pengantar Perjanjian Baru, nabi-nabi, tulisan-tulisan seperti Mazmur gitu ya. Kidung Agung juga saya ajarkan. Kemudian ada juga kitab sejarah Deuteronomis. Itu 1 Samuel, 2 Samuel, Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Raja-Raja. Itu kitab sejarah Deuteronomis. Ada pelajarannya. Kemudian nanti kalau Perjanjian Baru itu ada surat Paulus, ada. Tapi yang namanya pelajaran surat kepada orang Ibrani nggak ada. Tapi luar biasanya, kitab ini memang bagusnya luar biasa. Nah, di sini dikatakan, saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Yesus pun membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Jadi ya memang cara menjadi manusia, menjadi ciptaan sama seperti kita. Dengan cara demikianlah Allah mau berelasi dengan kita. Allah mau menyelamatkan kita. Supaya kita manusia ini tahu diri. Kita ini nggak berarti kita ini pendosa. Kita ini sebetulnya nggak pantas berhadapan dengan kasih Allah ini. Inilah yang disebut semuanya karena kasih karunia Allah. Berasal dari kasih-Nya. Bukan karena kebaikan atau kehebatan manusia. Itu akar dari paham pemikiran iman Kristiani. Tentang inkarnasi, tentang penebusan, tentang wafat Tuhan Yesus. Itu semua ternyata dibongkar dalam surat kepada orang Ibrani. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Kita ini dikasihi oleh Allah dengan kasih yang kayak apa coba? Wah, dikasih gaji, dikasih anak, dikasih keturunan, dikasih rumah, dikasih berkat, dikasih apapun lah harta benda. Itu mah terlalu kecil saudara-saudara. Kasih Allah yang tidak terbatas itu berpuncak pada ketika Allah hadir sebagai manusia sama seperti kita. Bayangin coba, yang tidak terbatas menjadikan dirinya dalam sosok manusia sama seperti kita. Kalau di film-film drama-drama Cina, drama-drama Korea, drama-drama Indosiar misalnya ya. Oh, kalau ada orang kaya nyamar jadi rakyat jelata aja, Anda nontonnya nggak udah-udah itu. Nontonnya nggak habis-habis. Nontonnya ketagihan terus, pengen tahu bukan? Karena Romo itu bagus, Romo terinspirasi. Kali aja saya nemu nanti di jalanan. Ternyata pangeran, ternyata orang kaya Romo. Allah, sang pemilik hidup, sang pencipta yang tidak terbatas kuasanya, kok bisa dan mau tindakan ini berlandaskan kasih Allah pada kita, bukan pada yang lain. Itu yang harus dicatat, itu yang harus dipahami dalam pikiran setiap orang Kristiani. Dengan cara demikian semuanya menjadi mudah untuk kita terima, untuk kita imani. Jadi kita tahu yang kita percaya itu bisa kita pahami kok. Meskipun ada juga yang lain-lain yang belum kita pahami atau tidak bisa kita pahami sama sekali. Namanya juga misteri kasih Allah. Itulah sebabnya dalam segala hal
Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi ini dua pihak ini ternyata dari sisi manusia hancur. Manusia nggak bisa berelasi dengan Allah, meskipun Allah selalu dengan berbagai macam cara Allah menjalin komunikasi, relasi, menunjukkan misterinya melalui para nabi, tapi selalu gagal. Dengan perjanjian di Sinai, perjanjian di Moab, perjanjian dengan Daud, semuanya gagal dari pihak manusia yang tidak setia. Maka Allah hadir sebagai manusia, mendamaikan manusia dengan Allah. Itulah kata-kata yang selalu diucapkan imam ketika imam memberi absolusi, pengakuan dosa atau sakramen tobat. Wah, dengan demikian manusia memperoleh jalan masuk kepada Allah, didamaikan oleh Kristus. Sebab kalau manusia mencoba cari damainya sendiri di luar Kristus, manusia akan gagal dan gagal lagi. Dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Allah tahu persis, ngerti betul, paham sekali bagaimana kerapuhan, keterbatasan manusia. Manusia jatuh dalam dosa karena apa sih? Karena pencobaan lah. Pencobaannya masing-masing tuh tiap orang beda. Ada yang orang dicobainya dengan sakit penyakit, ada orang yang dicobainya sama rejeki, ada orang dicobainya sama kerukunan di rumah tangga, ada orang dicobanya sama harta kekayaan, ada orang dicobanya sama popularitas, ada orang yang dicobai dengan wajah ganteng atau cantik, tubuh yang sempurna, ada orang yang dicobai dengan jabatan, macam-macam. Entah ada yang sangat kaya, entah ada yang sangat miskin, dua-duanya juga mudah sekali jatuh dalam cobaan dari si jahat. Ada orang yang sehat banget, ada orang yang sakit terus. Dua-duanya juga mudah sekali jatuh dalam pencobaan untuk tidak setia, untuk memutuskan ikatan dari Allah, untuk tidak percaya lagi pada kasih Allah. Sama, orang ganteng, orang gak ganteng, orang cantik, orang gak cantik, sama. Orang kaya, orang gak punya duit juga sama cobaannya. Memutuskan relasi mereka dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, itulah indahnya surat kepada orang Ibrani ini. Kenapa Allah harus menderita? Supaya Allah bisa membebaskan kita dari segala macam pencobaan demi pencobaan yang membuat kita jatuh. Kalau Yesus Kristus dicobai, dia tidak jatuh. Dari situlah kita bisa belajar. Ternyata cobaan-cobaan itu bisa ditaklukkan kok. Ternyata godaan-godaan si iblis itu bisa dikalahkan kok. Ternyata kuasa yang selama ini sangat menakutkan kita sudah dikalahkan oleh kuasa kasih Tuhan kok. Tinggal bagaimana iman kita gede apa enggak, besar apa enggak. Diri kita semakin kecil di hadapan Allah, dengan demikianlah iman kita semakin besar. Semakin besarlah perisai, semakin besar perlindungan, wadah yang besar siap menampung rahmat demi rahmat. Dalam nama Yesus, aku percaya ada kuasa. Itulah yang dihadirkan dalam karya Yesus yang dibacakan dari Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Bagaimana Yesus masuk ke rumah Simon. Di situ dikatakan mertua Simon sedang sakit demam. Tidak ada kata-kata, tidak ada macam-macam berkepanjangan. Yesus meletakkan tangannya atas ibu mertua Simon dan perempuan itu langsung sembuh. Demikian juga yang dikatakan bahwa, coba Anda perhatikan ya, di Injil Markus kebanyakan setan-setan, roh-roh jahat itu munculnya pada waktu malam. Jadi pada waktu hari sudah gelap, pada waktu hari sudah malam, baru muncul tuh setan-setan yang mengganggu, tetapi semuanya tidak punya kuasa di hadapan Tuhan Yesus. Semuanya dihalaunya, semuanya ditaklukannya dengan kuasa kasih Tuhan.
Dimanapun Yesus hadir, dimanapun Yesus berada, di situ roh jahat, si pencoba ini yang selalu membuat kita babak belur, gak punya kuasa. Maka dalam diri kita pegang kuasa Tuhan Yesus. Cobaan-cobaan gak akan menghancurkan kita. Kuasa dalam nama Yesus yang adalah saudara kita. Betul-betul Yesus saudara kita. Yesus sahabat kita. Saudara yang mengasihi, saudara yang berbela rasa, saudara yang memahami, saudara yang memberi perhatian, saudara yang betul-betul bisa merangkul, bisa menolong. Kita saudara di dalam Tuhan. Maka kalau Anda melihat orang-orang di sekitar Anda hidup menderita, mereka saudara kita. Sudah selayaknya kita membantu mereka. Dari prinsip saya, bantulah orang selagi kita bisa membantu orang itu. Nanti suatu saat mungkin kita nggak bisa membantu, kita yang dibantu sama orang lain. Itulah prinsip rahasia kehidupan. Saya Romo Yosef mau berangkat dulu ke Bandung. Salam damai sejahtera. Saya mau berdoa buat seorang bapak yang sedang sakit terbaring, seorang ibu yang sedang sakit. Bapa, kuasa kasih Tuhan, kuasa dalam nama Yesus, ulurkanlah tanganmu, urapilah orang-orang sakit, supaya mereka juga bisa memperoleh kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.